ketika Yesus itu disebut Tuhan, bagaimana mungkin dia pada saat disalibkan menyeru Eli Eli lama sabachthani. Jadi seruan Yesus di kayu salib itu seruan sebagai kemanusiaannya Yesus. Yesus berdoa itu dalam kemanusiaan, bukan dalam keilahiannya. Jadi tidak bisa dipertentangkan karena kemanusiaan Yesus itu sepenuhnya memang manusia. Jadi dalam kemanusiaannya dia mengatakan, kenapa kamu katakan aku baik, hanya Allah yang baik. Dalam kemanusiaannya Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Dalam kemanusiaannya Yesus berkata bahwa aku diutus oleh Bapa. Ungkapan ini juga bermakna aku diutus sebagai firman oleh Bapa dari surga, tapi juga bermakna ketaatannya sebagai manusia. Dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib itu kan kemanusiaannya. Karena jelas-jelas dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Dia telah taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu semua merujuk pada kemanusiaan Yesus. Maka di dalam perbandingan yang tadi disampaikan oleh Sayyid Husain Nasir, buku yang diterjemahkan oleh Gus Dur itu ya, fisiknya Yesus itu paralel dengan kalau dalam Islam itu kertasnya Quran. Jadi wujud fisiknya Quran itu. Jadi kalau dikatakan Quran itu firman Allah, kenapa firman Allah bisa terbakar? Padahal firman Allah itu kekal. Kalau Quran itu firman Allah, bagaimana firman Allah kok bisa disobek, firman Allah bisa rusak? Kan yang rusak itu bukan firman, karena firman tidak bisa rusak. Nah kira-kira seperti itu dalam perbandingan agama ya. Jadi artinya kita tidak bisa menilai agama orang sebelum kita paham apa yang diyakini. Kemudian ketika Stefanus, dia melihat yang di Yesus yang di sebelah kanan Allah. Nah ungkapan sebelah kanan Allah itu sebetulnya ungkapan idiom. Jadi ungkapan itu berasal dari Mazmur 110. Jadi di situ dikenal sebagai Mazmur mesianik. Jadi firman Tuhan kepada Tuanku. Itu bahasa aslinya disebutkan Neum Hashem Laduni. Firman Tuhan, maksudnya YHWH di sini, Tuhan yang Maha Esa itu kepada Adonai. Kepada Adonai itu kepada Tuhanku atau Tuanku, Tuan segala Tuan. Dan ini sebelum Kristen pun orang Yahudi juga percaya bahwa Mesias yang akan datang itu akan disebut sebagai Adonai, sebagai My Lord. Maka dalam Midrash Tehillim itu sebagai tafsiran Yahudi sampai di zaman sekarang pun mengakui bahwa yang disebut dengan My Lord ini adalah Mesias yang akan datang, yaitu Raja Mesias, Malka Mesiha. Sekalipun orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Mesias, tapi percaya bahwa Mazmur ini menunjuk pada Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Duduklah kamu di sebelah kananku, Seflimini. Jadi kalau kita melihat bangunan bait suci di zaman Raja Daud, Salomo ya, diselesaikan di masa Salomo. Itu kan bait suci itu menghadap ke timur, karena Firdaus itu digambarkan di timur. Nah kemudian ada ruangan Maha Kudus, ruangan halaman, dan ruangan kudus. Ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, halaman. Di sebelah kanan ruang Maha Kudus itu ada yang disebut takhta Daud. Jadi itu sebenarnya idiom atau gambaran bahwa Allah itu hadir di bersekinah, ya, bertabernakel di ruangan Maha Kudus. Nah sebelah ruangan Maha Kudus itu apa? Istana Daud. Jadi itu gambaran bahwa Mesias yang adalah anak Daud itu akan menjadi raja yang kekal. Jadi ketika orang Yahudi berkata dia yang duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya ya
yang akan bertakhta sebagai raja yang kekal. Jadi yang dilihat Stefanus itu apa? Yang dilihat Stefanus itu ya mungkin sosoknya Yesus. Nah sementara Allah yang dilihat itu apa? Mungkin adalah sinar terang benderang yang orang Yahudi tahu bahwa setiap setiap gambaran tentang Tuhan itu bertakhta di atas terang yang tak terhampiri. Itu tidak harus dibayangkan ada dua kursi atau dua sosok. Ibarat begini, ungkapan Indonesia yang mirip itu ya, tangan kanan presiden, misalnya, tangan kanan direktur. Kan tidak berarti, misalnya, saya mau menghadap Pak Jokowi dalam rangka memberi masukan-masukan tentang Pancasila misalnya. Terus, maka berangkatlah saya ke Jakarta. Lalu dikatakan, sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Waduh sayang sekali, Pak Jokowi sedang ke Toraja misalnya. Kami hanya bertemu dengan tangan kanannya. Apakah tangan kanan ini diartikan tangannya Pak Jokowi harus lepas dan ditinggal di Jakarta menemui tamunya, sementara tangan kirinya dan seluruh badannya ke Mamasa? Kan tidak. Orang-orang yang bertanya seperti ini bacaannya kurang literasi. Ya, orang-orang yang begini ini kalau terlalu banyak beredar itu merepotkan banyak orang. Jadi literasinya kurang. Masa seawam itu orang Yahudi semua tahulah kalau yang disebut Seflimini duduklah di sebelah kananku itu artinya Raja Mesias yang akan datang itu adalah raja segala raja yang kekal. Nah karena ungkapan duduk di sebelah kanan Allah itu atau berdiri di sebelah kanan yang maha kuasa itu ungkapan yang umum di masyarakat Yahudi. Ya ketika dia mengatakan aku melihat dia di sebelah kanan Allah itu hanya dia melihat raja yang kekal itu sedang bertakhta. Tidak perlu digambarkan ada dua kursi, satunya duduk di kanan, satunya duduk di kiri gitu. Ya. Kemudian